Open Government Partnership. Di situ bergabung dari pemerintah dan NGO. Dan di sini juga teman-teman dari setelah ada hadir, ada dari TNI, Pak Ilham, kemudian dari INVIT, kemudian dari kemitraan, ini tingkat nasional, kemudian semua terlibat dalam kegiatan pertemuan kemarin ya, dari 1920 di Bandung. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana mengawal undang-undang ini khususnya di pemerintahan agar lebih memberi ya tidak hanya memberikan ruang, tapi kemudian memberikan penguatan atau ada politika will lebih dari pemerintah terkait dengan informasi ini. Tadi sebutkan bahwa di tingkat nasional namanya UGP, Open Government Partnership, apa ya, kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Nah, UGP sendiri kawan-kawan sekalian sebagai pengantar dari saya, nanti sebelum teman-teman akan memberikan beberapa pandangannya. Ini untuk sekarang ada di se-Indonesia, dan kemudian bersama kita melaksanakan di 3 region, ada di region barat di Aceh, kemudian di tengah di Kalimantan Tengah, kita dengan secara bersamaan dengan mendorong isu yang sama pula. Bagaimana kemudian pemerintah lebih terbuka. Nah, adapun untuk penjelasan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya UGP ini, dan saya kira mungkin beberapa di antara kakak sudah ada yang mendengar UGP ini tentang informasi. Saya pesan kepada mungkin Pak Ilham yang juga berangkat, nanti kemudian dari kawan-kawan lain kalau misalnya ada yang ingin menambahkan, silakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, terima kasih rekan-rekan media dan juga rekan-rekan saya dari masyarakat sipil yang merupakan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia. Sederhananya begini, pada tahun 2011 ada 8 negara memproklamirkan atau mendeklarasikan inisiatif Open Government Partnership, kita singkat sebagai OGP. Mengapa 8 negara ini bersepakat? Karena mereka melihat bahwa ada masalah besar di dalam proses pemerintah menjalankan pembangunan, gitu ya, di setiap negara masing-masing. Dan ini terlihat di hampir seluruh negara di dunia, baik itu negara yang maju, apalagi negara yang berkembang dan yang miskin. Mengapa demikian? Karena capaian-capaian pembangunan seringkali terhambat oleh adanya kesalahan di dalam mengelola budget dan kemudian mengimplementasikannya di dalam berbagai bentuk pelayanan publik. Padahal pelayanan publik apapun bentuknya, baik yang bisa kita lihat ya, misalnya perizinan, kemudian juga bantuan-bantuan, hingga misalnya akses informasi, ini merupakan sesuatu yang langsung dirasakan oleh warga masyarakat. Nah, kalau warga dipersulit dalam perizinan melakukan bisnis, atau misalnya di dalam dialihkan ya, misalnya alokasi bantuan atau kemudahan untuk mengembangkan usaha, mereka justru dipajakin, diminta untuk membayar sejumlah uang, kita sebut saja sebagai suap, maka itu membuat masyarakat menjadi semakin lemah, tidak berdaya. Dalam bahasa kita, mereka itu diperas oleh korupsi, gitu ya, korupsi oleh penyelenggara negara. Jadi masalah besar yang dilihat adalah adanya masalah di dalam deliver atau apa istilahnya, di dalam menyediakan layanan publik. Kemudian yang kedua, mereka melihat bahwa penting sekali untuk melibatkan masyarakat sipil ya, atau rakyat dalam bahasa kita, untuk bisa duduk setara dengan pemerintah. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan demikian masyarakat bisa menjelaskan apa sesungguhnya masalah yang mereka hadapi, dan itu di cross check dengan apa yang bisa disediakan oleh pemerintah. Atau katakanlah kalau seorang kepala daerah atau kepala negara komitmen untuk
mendeliver atau menyediakan manfaat pembangunan atau menjalankan pembangunan, sementara aparatnya justru memeras ataupun menyalahgunakan sumber-sumber dan juga program-program yang mestinya mereka jalankan, itu kan nanti akan ketahuan gitu loh, ketika antara pemerintah dan warga ini duduk satu meja, gitu ya. Yang kedua, setelah masalah menjadi jelas terang benderang di atas meja itu, kemudian antara masyarakat dan pemerintah ini bisa merencanakan sesuatu sebagai solusi, kira-kira begitu, dan nanti akan dikontrol kembali oleh mereka. Nah, karena itu kemudian OJP berdiri, dan setelah sekian lama kemudian pemerintah Indonesia mulai dari November tahun lalu sampai November tahun ini sebenarnya menjadi lead chair istilahnya, atau ketua dari inisiatif Open Government. Jadi bisa dibayangkan kita ini adalah ketua dari kelompok negara-negara yang mengusung keterbukaan pemerintah. Kalau dulu di deklarasi ya pada tahun 2011 itu cuma 8 negara, sekarang 64 negara yang terlibat. Artinya apa? Ada rasa yang sama di antara banyak sekali negara di dunia bahwa memang ada masalah di dalam tata kelola pemerintahan, ya. Kemudian yang kedua, ada masalah di mana seringkali pengambilan keputusan itu belum setara antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, konteks pertemuan yang dilakukan oleh kawan-kawan, terima kasih untuk Kopel dan kawan-kawan semua yang berproses kemarin itu adalah, kan tadi idenya adalah duduk satu meja dengan pemerintah, mengambil keputusan, menjelaskan apa masalah yang sesungguhnya. Nah, masyarakat sipil sendiri harus punya satu agenda, ya, satu tawaran kepada pemerintah ketika duduk bersama tersebut. Jadi ruang, katakanlah OJP itu menyediakan suatu ruang untuk bisa sama-sama antara pemerintah dan masyarakat sipil duduk bersama. Tetapi kalau masyarakat sipil itu tidak punya gagasan yang bagus, tidak punya data yang akurat, dan tidak punya solusi yang istilahnya bisa jalan, gitu ya, bisa diterima, bisa didebatkan, maka ini membuat posisi tawar dari masyarakat sipil di media itu menjadi tidak ada artinya. Artinya ruang itu menjadi tidak ada artinya. Nah, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sipil di Indonesia di 3 region yang ada ini perlu untuk mengkonsolidasi diri, ya, mengkonsolidasi diri untuk pertama mendefinisikan apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah-masalah spesifik di kawasan timur. Ya kan, kita tahu bahwa kita semua sama-sama masyarakat dan warga Indonesia, tetapi kita juga memahami bahwa setiap region punya kekhasannya masing-masing. Nanti kawan-kawan bisa membantu saya menjelaskan apa yang menjadi kemudian hasil-hasil pertemuan kemarin, ya. Kemudian yang kedua, selain mendefinisikan apa yang menjadi masalah spesifik di kawasan timur Indonesia, kita juga ingin mencari kira-kira apa sih yang bisa kita dorong bersama kepada pemerintahan baru untuk merespon persoalan-persoalan yang tadi spesifik di wilayah timur ini. Jadi ini pemerintahan yang baru hari ini akan kira-kira hasil keputusan MK kan akan diumumkan hari ini. Pasti teman-teman juga kejar untuk kemana ya untuk liputan ini, bagaimana respon masyarakat setelah ada keputusan nanti. Tapi yang penting adalah setiap peralihan pemerintahan, apalagi ini bukan dari rezim yang sama, itu akan membuka peluang bagi kita memasukkan agenda kita. Nah, kalau masyarakat sipil tidak siap atau kawan-kawan yang tergabung di dalam OJP, ya, CSO OJP tidak siap dengan tawaran atau gagasan, maka sayang sekali kalau pemerintahan ini tidak mengakomodir apa yang dirasakan oleh kita semua. Mungkin yang ketiga, kita ingin agar masyarakat sipil ini tidak diadu domba, ya. Masyarakat sipil ini kan juga banyak sekali unsur-unsurnya. Nah, dengan bisa duduk bareng di antara masyarakat sipil ini akan menjadi lebih nyambung, ya, menjadi lebih nyambung apa sih sebenarnya kita rasakan bersama di berbagai wilayah ini, dan ini merupakan suara.
Terakhir sebelum saya serahkan kembali untuk kawan-kawan membantu menjelaskan, saya mengatakan begini. Pertama, kita adalah pemimpin OJP selama tahun ini. Yang kedua, di Indonesia sendiri sejak 2011 itu sudah terbentuk apa yang disebut sebagai core team OJP. Tetapi apakah manfaatnya itu sudah sampai ke berbagai daerah? Apakah sudah ada daerah yang menjalankan OJP ya, tata kelola pemerintahan terbuka dan setara ini? Ada kesetaraan antara masyarakat sipil dan pemerintah? Ini kan masih tanda tanya. Artinya apa? Kita masih bertanya tentang manfaat dari OJP itu. Jangan sampai hanya menjadi forum yang ramai di tingkat global dan kemudian nasional, tetapi tidak terasa manfaatnya di tingkat daerah. Kita tidak mau begitu ya. Kita tidak mau ada inisiatif yang luput dari manfaat dan kita perlu memanfaatkan ini.